Nah, sebelum Bapak Pendeta Dr. Christian Johan Lasut membawakan firman Tuhan, kita akan putarkan siapa dia yang akan menjadi pembicara kita. Teknisi, kita persilahkan. Kepada Bapak Pendeta Christian, kami persilakan. Ya, Shalom, terima kasih Ibu Roska. Saya sangat mengapresiasi acara ini dan berterima kasih untuk kehormatan bisa terlibat membagi kebenaran firman pada malam hari ini. Iya, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berpikir apa yang akan saya sampaikan, apakah bersifat tematis murni karena ada tema, atau tema ini saya angkat dari eksposisi atau eksegese bagian Alkitab, atau perikop Alkitab, atau kitab. Ya, akhirnya saya memutuskan tema ini membahas dari teks Alkitab, dari perikop Alkitab, dari satu pasal, walaupun tidak semuanya akan saya ambil. Iya, saya memang berdomisili di Batam, tapi selama 1 bulan ini saya sedang berada di rumah saya di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi saya menjumpai Bapak Ibu dari ujung Sulawesi Utara, dari kota Manado, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung pada materi saya. Ya, saya membagi materi saya. Ya, sebentar saya harus cari dulu. Ya, ini dia. Jadi ini temanya. Iya, sebentar saya. Iya, tema yang diberikan oleh pengurus untuk saya sampaikan adalah spiritualitas menghadapi COVID atau COVID-19. Itu tema yang diminta untuk saya sampaikan. Saya berusaha sesingkat, tapi juga saya berharap jelas untuk kita dalam saya membagi penjelasan dari tema ini. Ya, yang pertama, saya membuat sedikit definisi sederhana. Spiritualitas secara sederhana dapat diartikan sebagai kerohanian hidup seseorang.
kerohanian Kristen yang sejati ada dalam 3 dimensi yang tak terpisahkan, yakni dalam keutuhan ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Kata orto ya itu berarti benar, sedangkan ortodoksi berarti ajaran yang benar, yakni ajaran yang berdasarkan Alkitab. Jadi dengan kata lain, spiritualitas yang benar harus didasarkan pada ajaran yang benar, tapi tidak cukup hanya ajaran yang benar, harus ada ortopati. Ya, ortodoksi atau ajaran yang benar harus bermuara pada ortopati. Orto tadi benar, pati itu perasaan, jadi perasaan yang benar. Ya, afeksi yang benar, seperti itu. Dan juga secara simultan harus bermuara pada ortopraksi. Artinya praktek hidup yang benar, praksis. Praksis ini berbeda dengan praktis. Kalau praktis itu cenderung liar, cenderung tanpa teori, tapi kalau praksis itu terikat dengan teori. Jadi terikat dengan ortodoksi. Jadi ortodoksi yang benar pasti bermuara pada ortopati dan ortopraksi. Ingat, dalam filsafat ilmu atau dalam ilmu pendidikan, pendidikan yang benar ada dalam keutuhan secara kognitif, secara afektif, tapi juga secara psikomotoris. Jadi pendidikan yang benar harus dapat mempengaruhi pikiran orang yang belajar, perasaan orang yang belajar, dan kelakuan orang yang belajar, kelakuan yang berdasarkan pikiran dan perasaan yang benar sesuai dengan ilmu pendidikan yang didapat. Jadi kerohanian Kristen yang sejati atau spiritualitas Kristen yang sejati harus ada dalam 3 dimensi yang tidak terpisahkan ini. Jadi orang Kristen baru dikatakan spiritual kalau dia memiliki ortodoksi, ajaran yang benar, ortopati, perasaan yang benar sesuai ajaran tersebut, dan ortopraksi. Ya, praksis, praktek hidup berdasarkan ortodoksi dan ortopati. Sangat disayangkan, ya, cenderung terjadi polarisasi, pengkutupan, atau parsialistik. Ya, pemisahan, ya, cenderung ada yang hanya menekankan ortodoksi, sehingga dia pintar secara ortodoksi, tapi tidak punya ortopati dan ortopraksi. Ada yang ortopatinya kuat, ya, tapi tidak berdasarkan ortodoksi, apalagi ortopraksi, atau seterusnya terjadi pemisahan, terjadi parsialistik, segmentatif dari ketiga hal ini, ya, seperti itu. Nah, spiritualitas Kristen yang benar harus dibangun dalam keutuhan ini. Kalau tidak, itu bukan spiritualitas yang benar. Selanjutnya, secara definisi singkat, pandemi COVID-19 menegaskan tentang keadaan menyeluruhnya wabah COVID-19, coronavirus disease, ya, 2019 di dalam dunia saat ini. Jadi kita dapat simpulkan tema kita spiritualitas menghadapi COVID-19 berarti membahas dan mengevaluasi diri tentang bagaimana arti dan pentingnya kerohanian kita, tentu dalam keutuhan aspek ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi tadi, dalam menghadapi secara benar ancaman pandemi COVID-19 yang mendunia ini. Walaupun saya sempat melihat laporan untuk Indonesia, hari ini dia atau cenderung menurun beberapa hari ini,
dan sekarang sekitar 6.000 sekian yang positif, 9.000 sekian yang sembuh. Jadi cenderung menurun, ya, kita berharap itu akan terus, ya, seperti itu. Nah, membahas tema ini, saya memilih Roma 8. Ya, jadi melalui Roma 8 ini, seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan membahas 4 hal penting bagaimana spiritualitas Kristen, sekali lagi tentu harus dalam keutuhan secara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, seharusnya menolong kita menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Apa itu 4 hal penting dari Roma 8? Kita tahu pada waktu kitab Roma ditulis, ya, hampir tidak ada beda dengan situasi sekarang, ya, orang-orang percaya sedang dalam ancaman, ya, ancaman penganiayaan dan seterusnya. Tetapi Roma 8 ini terkenal dengan, ya, pasal yang membahas tentang providensia Allah. Allah berdaulat dan Allah, ya, memelihara kita dalam providensianya di dalam segala keadaan, termasuk menghadapi ancaman secara khusus, ancaman pandemi COVID-19 ini. Nah, dari Roma 8 ini kita akan melihat 4 hal penting tersebut. Yang pertama, dari Roma 8 ini kita bertemu, ya, atau kita belajar untuk percaya bahwa dalam ketetapan Allah setiap orang percaya aman dalam Yesus. Itu pertama, ya, dari Roma 8 ini kita bertemu bahwa setiap orang percaya dalam ketetapan Allah itu aman dalam Yesus. Saya mengangkat satu ayat dari Roma 8, yakni ayat 31, di sana ditegaskan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, setiap orang yang sudah ada dalam Yesus, itu berada dalam Allah, Allah ada di pihaknya. Ayat ini menegaskan, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah yang maha kuasa, yang kuasanya mutlak, ya, tidak mungkin ada yang dapat menjamah kita. Kalau ada yang dapat menjamah kita, itu berarti yang menjamah kita lebih berkuasa, lebih maha kuasa dari Allah yang maha kuasa. Itu tidak mungkin, itu ateistik, ya, menurunkan Allah menjadi bukan Allah, menjadi tidak maha kuasa. Saya membuat skema, ini Adam berstatus berdosa dan upah dosa maut, kematian. Kita tahu bersama itu, ya, itu keberadaan Adam. Dan sejak Adam yang jatuh dalam dosa, berdosa dan mati, kita semua yang lahir dari dalam Adam, dari keturunan Adam, mengalami status yang sama dengan Adam, berdosa dan mati. Padahal kita tahu bersama bahwa Allah itu Allah yang maha kudus, maha benar, dan maha adil, sehingga pada waktu Adam berstatus berdosa dan mati, dia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dia kehilangan persekutuan dengan Allah karena melanggar, ya, kebenaran dan keadilan Allah. Sehingga akibatnya manusia berstatus berdosa dan mati, upah dosa maut. Tetapi kita juga bersyukur Allah yang maha benar adalah Allah yang maha kasih. Karena kasihnya, dia mengaruniakan anak tunggalnya, Yesus Kristus.
satu-satunya manusia sejati yang benar dan hidup. Jadi ya, Yesus Kristus ini unik, ya, satu-satunya ya pribadi yang memiliki dua hakikat, 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang tanpa dosa dan tidak bisa berdosa, sehingga dia benar dan hidup, sehingga dia terus punya persekutuan dengan Allah Bapa yang maha benar dan maha adil itu. Ya, dan dia sudah datang menyelesaikan dosa dan upah dosa manusia, ya, menyelesaikan upah dosa. Satu-satunya yang tidak berdosa adalah dia. Mengapa? Yang pertama, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dan Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu menjadi manusia. Kalau firman sama dengan kebenaran menjadi manusia, maka manusia itu berarti sama dengan kebenaran. Dan kebenarannya ya tidak bisa berdosa karena kesatuan dengan kealahannya. Itulah Yesus. Ya. Yang kedua, dia bukan saja benar, tetapi dia menggantikan kita membayar tuntutan keadilan Allah. Upah dosa maut, tetapi Yesus datang membayar upah dosa ganti kita. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli menegaskan dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, menyelesaikan semua upah dosa kita untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah yang maha adil. Setelah dia bayar lunas, pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah Yesus Kristus yang datang untuk kita. Saya tidak menjelaskan lebih jauh, ya. Pertanyaannya, bagaimana karya penebusan Yesus menjadi pengalaman kita, menjadi keselamatan kita? Itu juga pembahasan soteriologi, doktrin keselamatan. Di dalamnya termasuk ada ordo salutis, urut-urutan keselamatan. Jadi pada waktu kita yang ada dalam Adam ini dipilih oleh Allah, dijamah oleh Allah, sehingga kita mampu bertobat dan percaya Yesus. Pada waktu kita bertobat dan percaya Yesus, pada saat itu kita yang dalam Adam berstatus berdosa dan mati, pindah ke dalam Kristus. Inilah status orang percaya, berada dalam Yesus. Ya, berada dalam Yesus. Pada waktu kita berada dalam Yesus, kita berstatus benar dan hidup. Bukan karena kita benar dan hidup, tapi karena kita sudah berada dalam Yesus yang benar dan hidup. That is about justification by faith. Pembenaran oleh iman. Seperti itu. Pada waktu kita berada dalam Yesus. Berada dalam Adam, kita berdosa dan mati. Berada dalam Yesus, pindah dari Adam ke dalam Yesus. Atau Paulus berkata Adam yang kedua, ya, kita menjadi benar dan hidup. Sehingga pada waktu kita berada dalam Yesus, kita berada dalam Allah Bapa. Allah Bapa, dan juga berada dalam Roh Kudus, sekaligus Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini keadaan setiap orang percaya berada dalam Allah Tritunggal karena Yesus. Nah, dari skema ini, saudara bisa melihat bagaimana mungkin kalau kita berada dalam Allah Tritunggal, aman di sana, terlindung sempurna. Siapa yang mampu menjamah kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat menjamah kita? Kalau ada yang dapat menjamah kita, itu lebih maha kuasa dari Allah Tritunggal. Itu ateisme. Itu ateisme. Seperti itu. Jadi, kita berada dalam Allah Tritunggal
Roma 8 ayat 31 tadi menegaskan tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, dari bagian pertama ini, secara spiritualitas, keberadaan kita dalam Allah Tritunggal seharusnya menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan shalom, menimbulkan eirene, dan kata yang paling kuat dari kata shalom, eirene, yakni adanya rasa aman. Rasa aman yang mutlak seharusnya termasuk di tengah ancaman pandemi COVID-19. Karena apa? Karena pemahaman teologi ini yang menghasilkan spiritualitas, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan rasa aman di tengah ancaman. Jadi damai sejahtera itu bukan berarti sesuatu ya yang aman-aman, tetapi rasa aman walaupun keadaan tidak aman. Itu damai sejahtera yang sejati. Waktu ada perlombaan lukisan dengan tema damai sejahtera, macam-macam lukisan dibuat. Ada lukisan di mana laut yang tenang, seorang nelayan perahu kecil, waduh dia tenang di atas laut, dan lukisan ini diberi nama judul Damai Sejahtera. Tapi ada satu lukisan, saudara, pohon besar. Di pohon besar itu ada satu lubang, dan di dalam lubang itu ada induk burung dan anak-anak burung yang sangat ceria, yang menari-nari, terkesan menari-nari, menyanyi, padahal di luar lubang kayu itu angin kencang, hujan deras, kilat, kuat, mengamuk. Tapi mereka tetap bernyanyi, menari, karena mereka aman di dalam induknya, di dalam lubang, ya, di dalam pohon itu. Baru ditulislah judul lukisan itu, Damai Sejahtera. Lukisan inilah yang menang, ya. Jadi rasa aman di tengah ancaman. Kalau kita menyadari kita ada di dalam Allah Tritunggal, Allah berada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita aman di dalam Dia. Pertanyaannya, apakah pada waktu kita berada di dalam Allah Tritunggal, Allah di pihak kita, apakah tidak ada ancaman? Apakah tidak ada masalah? Bahkan sampai kepada kematian? Ada. Tetapi Allah berdaulat. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tidak ada. Ya, Allah tetap melindungi. Tetapi sewaktu-waktu dalam ketetapan Allah ada berbagai hal diizinkan terjadi, tetapi tetap dalam kedaulatannya. Berbicara kedaulatan juga ini tema sendiri. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, burung itu tidak akan pernah jatuh tanpa ketetapan Allah. Burung itu, rambut di kepalamu pun terhitung, tidak akan jatuh tanpa ketetapan Allah. Bayangkan rambut burung saja itu dikontrol oleh Allah. Allah berdaulat. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti itu dalam ketetapan Allah, diizinkan oleh Allah. Tetapi itu yang akan kita lihat berikutnya, yang kedua. Ya, berdasarkan Roma 8 ini, kita percaya bahwa segala sesuatu, susah senang, sampai kematian, diizinkan Allah terjadi bagi kebaikan orang percaya. Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat yang sangat terkenal, menegaskan hal itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini lagi, teks ini ada doktrin pemilihan dari semula. Efesus 1 ayat 4-5 menegaskan dari semula itu sebelum dunia dijadikan, dari kekekalan Allah sudah memilih kita, tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Ini berbicara tentang keselamatan, kepastian keselamatan, tetapi juga dia menjadi sama dengan Kristus dalam pengertian itu, karena Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tetapi yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus, itu berbicara tentang menjadi serupa dengan karakter Kristus. Jadi Allah memilih kita, tujuannya untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dan cara Allah mencapai tujuan itu, dia memakai segala kejadian. Kejadian apapun juga, dia izinkan dalam kedaulatan, dalam ketetapan, dalam kontrolnya, dia izinkan. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, apapun yang dia izinkan, dirubah menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan, bahkan dipakai untuk memproses kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi inilah menjawab pertanyaan tadi. Kita aman. Tidak ada yang dapat menjamah kita. Tapi apakah tidak ada persoalan? Ada. Tetapi tetap dalam kontrol Allah, tetap dalam izin Allah, tetap dalam ketetapan Allah. Tetapi semua yang terjadi dalam izin dan ketetapan Allah ini, Allah rubah mendatangkan kebaikan, bahkan dipakai untuk memproses, membentuk kita menjadi serupa Kristus. Saya memberikan analogi yang agak sedikit radikal. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya ditangkap, disalib, ya mati, iblis berpikir dia menang. Dia menang. Yesus kalah. Ya. Iblis pikir pada waktu dia merancang kejahatannya, membunuh anak Allah, ya, dia pikir dia menang. Dia kaget pada hari ketiga, Yesus bangkit. Justru kematian yang dirancang iblis, di dalam kasih karunia Allah, dirubah menjadi kebaikan, menjadi keselamatan, menggenapi keselamatan yang sudah dirancang, bahkan dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, akan ada permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepala iblis, dan iblis hanya akan meremutkan tumit keturunan perempuan. Itulah Yesus digenapi. Jadi iblis berpikir dia mengalahkan Yesus mati di kayu salib, tetapi dalam kasih karunia Allah, dia tidak sadar itu justru menjadi alat keselamatan, menggenapi keselamatan itu. Ya, inilah yang terjadi pada waktu kita berada dalam Allah Tritunggal. Segala sesuatu Allah izinkan dalam kontrolnya, diizinkan masuk, tetapi bersamaan dengan itu Allah robah, justru mendatangkan kebaikan, bahkan menjadi alat Allah untuk membentuk kita menjadi serupa Yesus. Jadi ini dia, waktu kita berada dalam Allah Tritunggal, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa diizinkan Allah, tanpa ketetapan Allah, tetapi ingat, segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Ya, satu lagi pelajaran, iblis tidak akan masuk, tetapi panah api si setan, termasuk ancaman COVID, ya bisa terjadi, tetapi tidak akan terjadi tanpa izin ketetapan Allah. Tetapi pada waktu masuk, justru Allah rubah menjadi atau mendatangkan kebaikan, bahkan dipakai untuk membentuk kita
menjadi serupa Kristus. Kepercayaan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya, karena apapun yang terjadi dalam kasih karunia Allah dirubah menjadi kebaikan. Bahkan membentuk karakter kita menjadi serupa Kristus, maka hal ini seharusnya menjadikan kita memiliki spiritualitas untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Itu salah satu wujud spiritualitas. Mampu mengucap syukur, bukan secara sugestif. Ya, bukan secara sugestif, tapi karena ada ortodoksi, ada teologi yang benar, karena ada kepercayaan bahwa kita ada dalam Allah dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, apapun juga itu untuk kebaikan kita, maka seharusnya kita mengucap syukur. Puji Tuhan untuk masalah ini, untuk ancaman ini. Kita mampu mengucap syukur. Itu ciri spiritualitas yang benar, yang dibangun di atas ortodoksi dan ortopati, menghasilkan ortopraksi, mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bagi orang di luar Kristus, permasalahan, ancaman, diizinkan Allah terjadi bersifat destruktif. Itu menjadi alat penghukuman Allah bagi orang di luar Kristus. Ya, tapi bagi orang di dalam Kristus, permasalahan yang terjadi diizinkan Allah terjadi tapi bersifat edukatif, mendidik sebagai proses pemuliaan. Di situ bedanya. Tuhan bukan sumber COVID. Ya, sebab tidak ada dosa dalam dirinya. Ya, COVID itu bagian dari kejatuhan alam semesta dan manusia dalam dosa. Jadi tidak bersumber dari Allah, tetapi Allah izinkan masuk dalam hidup kita. Itu merupakan akibat dosa. Ya, Allah izinkan masuk dalam hidup kita bagi orang di luar Kristus sebagai alat penghukuman, bagi orang yang ada dalam Kristus sebagai alat pendidikan. Jadi bedanya, masalahnya sama, kita bisa kena COVID, bahkan kita bisa mati dengan COVID, ya, sama seperti orang tidak percaya, tetapi tujuan Allah berbeda, ya. Bagi orang tidak di luar Kristus bersifat destruktif, bagi orang di dalam Kristus bersifat edukatif. Jadi minta maaf, ini bukan arogansi Kristen, tapi inilah yang dibukakan oleh Alkitab. Teologi harus mengacu dari keutuhan Alkitab. Seperti itu. Ya. Permasalahan termasuk pandemi COVID-19 akan terus berlangsung sampai tujuan Allah yang mengizinkan permasalahan ini tercapai. Banyak orang bertanya-tanya kapan selesai. Saya tidak memprediksi kapan, tetapi saya katakan ini diizinkan dalam kedaulatan Allah, ya, untuk tujuannya. Kalau tujuan Allah sudah tercapai melalui COVID-19, maka ini akan berhenti. Ya, terkecuali sementara COVID ini Tuhan Yesus datang, itu lain ceritanya. Ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi itu akan berakhir jika tujuan Allah itu tercapai. Saya sedikit menginventarisir apa tujuan-tujuan positif, ya, dari COVID ini. Paling tidak ada lagi tembok-tembok negara, tidak ada tembok-tembok agama, tidak ada tembok-tembok gereja. Injil masuk sampai ke belahan negara yang sangat resisten terhadap Injil. Ya, mereka bisa mengakses
Di Indonesia saja, anak SD sudah bisa mengakses internet. Di Timur Tengah, di mana saja bisa mengakses, dan tidak mustahil Allah membawa orang-orang pilihannya dari berbagai negara untuk mengakses Injil, ya, sehingga kita melihat banyak terjadi pertobatan, keselamatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Paling tidak antara lain itulah tujuan Allah. Sampai kapan saya tidak tahu, tetapi saya percaya sampai tujuan Allah tercapai. Seperti itu. Yang ketiga dari Roma 8 ini. Dari Roma 8 kita diajar untuk percaya bahwa dalam ketetapan Allah, kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan bertujuan, maaf ini agak salah, agak rancu, bertujuan bagi penyempurnaan kasih Allah. Jadi pada waktu kita berada di dalam Allah Tritunggal, banyak masalah bisa terjadi, bahkan kematian pun dapat terjadi. Tetapi kematian itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan menyempurnakan kasih Allah. Menyempurnakan kasih Allah apa? Bagi orang percaya, saudara, kematian itu pintu gerbang menuju kehidupan yang sejati, kehidupan kekal. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, jangan berangan-angan masuk surga tanpa melalui pintu kematian. Pasti melalui pintu kematian. Untuk masuk ke dalam surga bagi orang percaya. Atau untuk masuk ke dalam kekekalan neraka. Maaf, bagi orang yang tidak percaya. Seperti itu. Jadi saya katakan justru menyempurnakan kasih Allah. Ya, kasih Allah. Seperti itu. Ya, Roma 8, dari Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut, ini kematian, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, termasuk makhluk virus COVID, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Tidak dapat memisahkan, bahkan menyempurnakan kasih Allah. Ya, seandainya Allah menetapkan harus mati dengan ancaman tersebut, justru menyempurnakan kasih Allah. Itu sebabnya saudara ditegaskan dalam Roma 8 ayat 32, ini luar biasa kasih Allah, ya. Tidak ada bandingannya, ditegaskan Ia, Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, anak tunggalnya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara, ya, kita ini aman dalam kasih Allah. Aman. Kasih Allah seberapa besar? Luar biasa besar. Anak tunggalnya rela diberikan untuk kita. Saya pikir saya punya anak dua, saudara. Saya sangat sayang dengan kedua anak saya. Saya bayangkan kalau saya cuma punya anak satu. Kalau saya serahkan anak saya satu-satunya, dikorbankan untuk keselamatan orang lain, maka tidak ada kasih yang lebih besar. Itu kasih yang tuntas, tidak ada sisanya. Ya, tapi diberikan bagi kita. Bagaimana mungkin yang lain? Bagaimana adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Itu ateisme, meragukan kasih Allah. Saya katakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan kematian menyempurnakan kasih Allah. Menyempurnakan kasih Allah. Roma 8 ayat 1 menegaskan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Banyak orang takut mati karena sadar dia berdosa,
dan upah dosa itu maut. Ya, hampir di semua agama mengajarkan itu. Ada hukuman yang mengerikan. Ya, manusia itu punya conscience, punya hati nurani. Para teolog mengatakan conscience ini sebagai lembaga kehakiman yang Tuhan taruh dalam hati. Sebenarnya kalau kita bersalah tidak perlu ke pengadilan. Hati nurani kita sudah sebagai lembaga kehakiman menghakimi kita. Jadi di dalam diri manusia ada kesadaran hukum yang tinggi. Ada kesadaran hukum, ya. Dan biasanya hati nurani ini bicara keras manakala kita terancam atau kita sakit, ya. Kita mulai ingat kita berdosa dan kita ingat ada hukuman dan kita begitu ketakutan dengan hukuman ini, ya. Para ahli jiwa, psikiater, ya, berani mengatakan 70% pemicu penyakit itu dipicu oleh rasa takut. Faktor kejiwaan. Rasa takut yang paling utama takut mati. Mengapa takut mati? Karena dia sadar dia berdosa dan ada hukuman Allah. Sehingga manusia berusaha mencari solusi supaya ada rasa aman dari hukuman. Dalam agama tertentu, kepercayaan tertentu harus membujuk pribadi ilahi dengan sesajen, dengan cara apa, supaya jangan hukum saya. Tetapi kita bersyukur, di kita ada Yesus yang datang, menyelesaikan upah dosa kita. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu sebabnya bagi orang yang sudah di dalam Kristus, tidak ada penghukuman bagi mereka. Tidak ada bukan penghukuman, bukan berarti tidak ada hukuman. Ada, tetapi hukuman itu sudah ditanggung, digantikan oleh Yesus. Oleh Yesus, ganti kita. Sehingga tidak ada penghukuman. Sehingga ini seharusnya menimbulkan rasa aman untuk kita menuju kepada kekekalan. Kita akan langsung ke dalam kekekalan sorga karena tidak ada penghukuman di sana. Tidak perlu takut. Roma 8 ayat 18. Paulus menegaskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita sering sulit meninggalkan dunia ini, ya, karena kita pikir dunia ini terlalu indah. Istri kita, anak kita terlalu indah. Kekayaan kita terlalu indah. Saya juga seperti itu. Saya percaya itu indah. Tetapi kalau kita memiliki ortodoksi yang benar, ya, ortodoksi sesuai dengan Alkitab, kita seharusnya akan menyadari bahwa kekekalan kita karena Kristus itu tidak sebanding dengan kemuliaan-kemuliaan yang saya sebutkan tadi. Ya, tidak sebanding. Itu terlalu luar biasa. Sehingga ini seharusnya menjadikan kita siap, ya, siap mati. Ini keadaan kita di dalam Kristus, saya ulangi tadi, ya, keadaan seperti ini, bahkan kematian itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus, ya, bahkan menyempurnakan kasih Allah itu. Seperti itu. Mengingat bahwa dalam ketetapan Allah, kematian menjadi pintu gerbang menuju kemuliaan, maka seharusnya secara spiritualitas, kematian bagi orang percaya adalah keuntungan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Dia bingung. Dia ingin bersatu dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik, jauh lebih indah. Tetapi kalau dia mau hidup untuk Kristus, untuk orang-orang yang harus dia layani karena Kristus. Itu sebabnya dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Seharusnya kita punya spiritualitas seperti itu, bukan ikut-ikutan, bukan suhesti, karena punya ortodoksi, punya pemahaman teologi yang benar, ortodoksi, ortopati yang benar. Seperti itu. Yang terakhir, keempat, dari Roma 8 ini, kita bersyukur
karena kita percaya bahwa dalam ketetapan Allah ada anugerahnya yang cukup, bahkan melimpah dalam segala keadaan kita. Kita bersyukur apapun yang Allah izinkan terjadi, bahkan sampai kematian, ada anugerah Allah yang memampukan kita untuk menderita, ya, termasuk kena COVID, bahkan mati, itu luar biasa. Tetapi ada anugerah Allah di sana, sehingga saya seringkali bertemu orang yang sakit, punya kemampuan untuk sakit, bahkan punya kemampuan untuk menghadapi mati, bahkan kadang-kadang siap untuk mati. Seperti itu, ada anugerah Tuhan yang cukup. Roma 8 ini menegaskan tentang hal itu. Kita bertemu dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan itu, Roh yang diberikan kepada kita membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, kita lemah menghadapi ancaman, menghadapi kematian, tapi Roh Allah diberikan untuk menolong kita menghadapi kelemahan kita, menghadapi tantangan apapun. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri bahkan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jangan takut, ya, Roh Kudus pun berdoa untuk kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Dia berdoa untuk kita, untuk memberikan kekuatan dari Allah Bapa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Ya, kita belum tentu tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Roh Allah tahu, dan Allah menyelidiki sehingga Dia mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jangan takut, ada anugerah Tuhan yang cukup, bahkan melimpah. Mengingat bahwa ada anugerah Allah yang cukup bagi kita dalam segala keadaan, maka seharusnya secara spiritualitas kita akan melimpah dengan pengharapan, dengan hikmat. Ya, Roh Kudus memberikan hikmat, termasuk untuk waspada. Itu hikmat, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Amsal berkata, orang bijaksana melihat malapetaka bersembunyi, orang bodoh justru tidak. Jadi kita harus tetap berhikmat. Dan ada penghiburan dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melalui bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Ibu Roska. Ya. Wow, puji Tuhan ya. Ternyata di dalam Yesus kita memiliki masa depan. Tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Allah. Karena itu, jangan takut masuk sini ya. Badan kita di sini, tetapi gambaran Allah yang sudah di-restore oleh Yesus itu hidup selamanya di surga. Jadi kita orang yang percaya Yesus tidak akan pernah mati, tetapi hidup. Ketika kita menghembuskan napas terakhir, napas berikutnya ada bersama Bapa di surga. Nah, itulah pengharapan yang diberikan Yesus. Karena itu beritakan Injil. Inilah arti Injil. Memberitakan Injil bukan membangun gedung gereja. Kebanyakan orang salah paham ya. Memberitakan Injil adalah beritakan Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita tidak takut mati. Sekalipun ada COVID, circumstance, lingkungan dari luar, tapi we stand firm bersama Yesus, dilindungi oleh Allah kita. Terima kasih Bapak Pendeta Christian Lasut yang sudah
menguatkan kita semuanya. Nah, saya perhatikan tadi ada beberapa ya sahabat GLFI yang masuk agak terlambat. Kami juga mohon maaf kalau ada perubahan timing ya, yang biasa kita adakan jam 7 malam waktu Indonesia Barat, tetapi kita percepat menjadi jam 6 waktu Indonesia Barat untuk kepentingan ya teman-teman kita sahabat GLFI yang ada di WITA dan juga yang ada di WIK. Nah, untuk ya memugar kebersamaan kita hari ini, saatnya kita akan foto bersama dulu sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Kak Cakra. Terima kasih Bu Roska. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berfoto. Mohon untuk membuka kameranya dan saya akan memberikan aba-aba dari sini dan jangan lupa untuk membuat gambar hati yang warna merah seperti ini. Dan saya hitung ya. 1, 2, 3, smile. Oke, ini ada 5 6, smile. Ini lagi. Oke. Wah, senyumnya manis-manis sekali nih Bapak Ibu. Iya. Ya, sedikit lagi. Dan selesai. Kembali ke Ibu Roska. Terima kasih Kak Cakra. Wow, luar biasa ya. Nanti kita akan lihat secantik apa kita. Tentu kita cantik karena Kristus cantik dan Dia. Untuk ya menyelesaikan rambut kusut dalam pikiran kita, ada pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan, pelajaran Alkitab kita hari ini. Nah, kita persilahkan untuk memberikan pertanyaan dan kita minta Bapak Lekson untuk memandu kita. Baik, terima kasih Ibu Roska. Baik, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ya, tadi penjelasan dari Bapak Pendeta kita sudah begitu jelas. Namun demikian, jika masih ada yang mungkin belum terurai di dalam hati kita, mungkin kita bertanya, kalau begini bagaimana ya? Ya, Bapak Pendeta kita masih ada bersama dengan kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau di chat box yang ada di ruangan Zoom ini. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya, terbuka untuk kita semua. Baik, Bapak Pendeta, ada satu pertanyaan ini Bapak Pendeta. Baik. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana saya tetap meyakini bahwasanya semua untuk kebaikan saya, sedangkan saya sudah kehilangan suami karena COVID, tidak memiliki anak, bahkan setelah semuanya itu belum hilang kesedihan saya, keluarga dari pihak suami saya sekarang cari masalah kepada saya. Bagaimana saya menghadapi ini, Bapak? Terima kasih, Bapak. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Saya tentu turut berempati, turut merasakan ini persoalan memang yang tidak gampang, tetapi kita harus berpegang pada sauh yang kuat, pada kita harus jangkar kita harus pada Tuhan dan firman-Nya. Ya, saya dalam usia saya sekarang, saya bertemu seringkali banyak keluarga yang dibesarkan tanpa ayah, bahkan tanpa ayah dan ibu. Ya, langsung dipelihara oleh Allah. Justru menjadi luar biasa. Daripada banyak orang yang punya ayah yang lengkap, punya ibu yang lengkap, tapi justru berantakan. Siapakah kita yang mampu menjamin kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, ya? Tetapi kita percaya Allah saja yang mampu. Allah saja yang mampu.
Saya tidak mengulangi lagi pengharapan yang ada karena saya sudah jelaskan dalam penjelasan saya, tetapi ini bersifat, mungkin tadi bersifat objektif, firman, sekarang bersifat subjektif dalam diri saya, ya. Nah, itu yang membuat kita mau tidak mau, ya, walaupun dengan berat hati, tetapi karena kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya ini yang membuat kita harus latihan, harus belajar bersyukur. Walaupun mungkin ini dapat dikatakan lip service, Pak Pendeta bisa ngomong begitu. Tapi bagaimana kalau hal itu terjadi dengan Pak Pendeta? Saya juga setuju itu. Saya juga setuju. Tetapi dengan umur saya yang sekian ini, saya mengalami berbagai masalah, ya. Tetapi saya menyaksikan anugerah Tuhan cukup. Anugerah Tuhan cukup, ya, sehingga bisa melewati, ya, masalah lepas masalah. Jadi hanya ini yang saya bisa berikan, ya, bukan saya berarti meringankan permasalahan itu. Saya berempati sekali. Tidak gampang, ya. Mungkin saya tidak mampu menghadapi. Dan memang saya tidak mampu. Tetapi ada anugerah Tuhan yang cukup. Ya, kalau dari diri kita tidak punya kemampuan. Tapi percaya sebagai anak Tuhan, kita ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dia bertanggung jawab. Kita saja orang tua punya rasa tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Masakan Bapa kita di sorga, ya, tidak melampaui tanggung jawab kita. Padahal dia Allah yang mutlak. Seperti itu analogi praktisnya. Ya, kira-kira demikian Pak, yang saya bisa berikan jawaban. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk penjelasannya. Ya, berarti percaya dengan pemeliharaan Allah begitu ya Bapak Pendeta ya? Iya Pak, sebenarnya problem orang percaya adalah percaya itu sendiri. Iya. Bapak Ibu ingat orang Israel terputar-putar di padang gurun 40 tahun. Penyebabnya apa? Karena tidak mampu percaya. Dan mereka harus belajar percaya. Bahkan dalam kehidupan umat Allah itu yang terjadi justru krisis percaya. Itu gampang diucapkan. Tetapi kenyataannya kita jatuh bangun dalam percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus. Kita tidak sendiri. Kita tidak yatim piatu. Ya, kita seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Pendeta. Semoga Ibu ini akan mempercayai ortodoksi tadi, kebenaran firman Tuhan itu bahwasanya Tuhan akan memelihara beliau. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya. Dikatakan bagaimana dengan sesuatu masalah yang terjadi karena kesalahan dan kebodohan sendiri, kebodohan kita sendiri. Iya, baik. Ya, ini memang sering ditanyakan dan ini mungkin bisa bersifat kontroversi. Ya, kalau saya katakan bahwa kesalahan kita sendiri, ya, tidak mungkin terjadi tanpa izin ketetapan Allah. Sebab kalau bisa terjadi tanpa izin ketetapan Allah, berarti kita lebih maha kuasa dari Allah. Ya, berarti kita mampu mengalahkan Allah dengan kesalahan kita. Ya, jadi maaf saya harus berpegang pada ortodoksi saya. Ya, bahkan kesalahan dan kebodohan kita sendiri, memang kita harus tanggung akibatnya. Tetapi itu terjadi tidak akan terlepas dari ketetapan Allah yang bersifat permisif itu, ya, yang mengizinkan itu, ya, itu tidak mungkin, ya, ya. Saya justru seringkali tambah maju iman saya dari kesalahan saya. Banyak belajar justru dari kesalahan saya. Ini ciri anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati, ya, bukan tidak dapat jatuh dalam dosa.
anak Tuhan yang sejati dapat jatuh dalam dosa. Tetapi saya tidak percaya dia betah dalam dosa. Saya seringkali memakai analogi, ya, maaf, babi dan kucing sama-sama binatang, tapi naturnya berbeda. Kalau babi itu main lumpur, wah itu nikmat, ya, nikmat. Kita tidak bisa katakan babi itu kotor. Babi bilang apa kotor, enak begini kok. Orang yang belum menjadi ciptaan baru dalam Kristus, dia hidup dalam dosa, jangan saudara tegur, ya, berkata itu dosa. Dia katakan kamu bodoh sekali, justru ini nikmat, enak. Itulah babi. Tapi kucing berbeda. Ya, kucing binatang pembersih. Tapi pertanyaan, apakah kucing tidak dapat jatuh dalam lumpur? Apakah kucing tidak dapat kena lumpur? Dapat. Dapat jatuh dalam lumpur, dapat kena lumpur. Tapi kucing tidak akan betah dalam lumpur. Saya pernah di tempat pelayanan, kamar saya tidur, tidak ada dinding, jadi cuma ada atap. Saya kaget tengah malam saya terbangun karena kucing tidur bersama saya. Dia terus bergerak-gerak menjilat tubuhnya. Saya pikir sudah bersih, tapi dia tidak tidur, dia jilat terus. Rasanya belum bersih. Itu natur kucing. Itu. Jadi saya tidak betah orang yang sudah di dalam Kristus. Maaf ini, istilah ini lagi. Sudah menjadi ciptaan baru. Saya tidak percaya dia betah dalam dosa. Dapat jatuh dalam dosa. Tapi saya tidak percaya dia betah dalam dosa dan dalam anugerah Tuhan. Ya, bahkan kegagalan pun seringkali kita belajar untuk bertumbuh dari kegagalan kita. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Pendeta. Kemudian ini ada pertanyaan yang selanjutnya ini Pak. Dari sisi spiritualitas Kristen, apakah bisa dipahami bahwa COVID-19 sebagai yang dikehendaki Allah, itu berarti bahwa Allah yang membuat virus tersebut ada? Jika ya, bagaimana kita menjelaskan kepada jemaat tentang hal tersebut sehingga bisa menerima dengan syukur? Iya. Virus corona termasuk bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dan setelah selesai Allah menciptakan, Allah mendeklar dalam Kejadian 1 ayat 31, sungguh amat baik. Perhatikan kata itu, tidak dikatakan sungguh amat sempurna. Karena yang sempurna itu cuma Tuhan. Kalau manusia sungguh amat sempurna, berarti manusia pun seperti Tuhan. Seperti itu, seperti Tuhan. Tidak bisa jatuh, tidak bisa gagal, dan sebagainya. Itu tidak sungguh amat baik. Tanpa dosa. Bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Itu free will. Ya, seperti itu. Tetapi kita tahu bersama, akhirnya Adam dan Hawa memilih berdosa. Pada waktu Adam dan Hawa memilih berdosa, baru timbul dosa. Ingat, sebelum Adam dan Hawa memilih berdosa, itu tanpa dosa. Mengapa? Karena Allah yang tanpa dosa tidak mungkin menciptakan produk yang ada dosanya. Tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Oleh sebab itu, maaf kalau saya pakai istilah, kita kenal teori atau hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Sebab kita berdosa, maka akibatnya kita berdosa. Ya. Adam dan Hawa tidak masuk dalam hukum kausalitas. Mereka diciptakan tanpa dosa. Ya. Jadi dosa dari mana? Dosa itu baru muncul akibat mereka memilih untuk tidak taat. Baru muncul dosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa dan mati, kita yang lahir dalam keturunannya itu berstatus berdosa dan mati. Maka sejak itu terjadi hukum kausalitas, sebab akibat. Karena kita lahir sebagai keturunan Adam dan Hawa yang berdosa, maka kita berdosa. Nah, waktu Adam dan Hawa berdosa, seluruh alam semesta berdosa. Itu dapat kita lihat juga dalam Roma 8, seluruh makhluk mengeluh, ingin cepat dibebaskan dari akibat dosa. Termasuk virus corona ini. Ya, dipengaruhi oleh dosa.
Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mulai muncul kelahiran orang dengan cacat, mulai muncul kejahatan, pembunuhan, Kain membunuh Habil, yaitu perang dunia pertama yang menghancurkan, mematikan 1/4 umat manusia. Ya, mulai terjadi bukan evolusi, tapi devolusi. Evolusi dari sederhana menjadi sempurna. Devolusi dari sungguh amat baik menjadi tidak baik. Termasuk alam semesta. Apalagi setelah terjadi apa istilahnya ini? Terjadi penyalahgunaan alam semesta ini. Ya, habitat-habitat dari berbagai termasuk virus-virus ini sudah dihancurkan, akibatnya virus-virus bermutasi termasuk kepada manusia. Ya, termasuk kepada manusia, bermutasi. Virus HIV menjadi AIDS, virus Ebola, virus apa, virus termasuk yang terakhir ini virus corona. Ya, bermutasi katanya dari kelelawar sekarang bermutasi kepada manusia. Seperti itu. Mungkin karena kelelawar makin habis barangkali. Ya. Suku saya orang Manado itu paling hobi makan kelelawar, Pak. Mungkin kita termasuk yang memutus rantai ekosistem dalam alam semesta, termasuk kalau memang benar itu dari kelelawar ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada habitatnya lagi. Dia bermutasi. Jadi pertanyaannya dari mana? Pertama, dari dosa asal. Alam semesta ini menjadi rusak, menjadi bukan evolusi, devolusi, mengalami degradasi. Yang kedua, dari manusia yang menyalahgunakan, mestinya mengelola alam semesta, tetapi memanipulasi alam semesta. Ya, justru menghancurkan alam semesta. Saudara tahu penggalian tambang-tambang itu, saudara, itu pakai dinamit yang besar, hancur semua ekosistem kita. Kemana makhluk hidup itu harus pergi? Kehilangan rumah. Mereka, habitat mereka, bermutasilah mereka kepada manusia. Tetapi kita harus ingat, dalam kontrol Tuhan kita terjaga. Tapi seandainya ada yang Tuhan izinkan masuk, itu bukan dari dia, tapi dia itu dari dosa dan akibat dosa. Tapi itu diizinkan Tuhan, tapi dalam kasih karunia-Nya itu dirubah, mendatangkan kebaikan, bahkan menyempurnakan kasih-Nya. Ya, saya harap ini bisa dimengerti. Jangan berpikir ya kejahatan itu bersumber dari Allah. Tidak, Allah tanpa dosa tidak mungkin memproduksi makhluk berdosa, tapi sungguh amat baik, ya. Dan itu bagi orang di dalam Kristus itu dipakai untuk bersifat edukatif, diizinkan Tuhan masuk, tetapi bagi orang, maaf saya pakai istilah di luar Kristus, itu bersifat destruktif. Itu menjadi alat penghukuman, walaupun itu istilahnya bumerang ya. Akibat dosa kita juga kembali kepada kita, menghancurkan kita ya, dalam izin dan ketetapan Tuhan. Saya harap ini bisa dimengerti. Maaf, saya harus mempersingkat jawaban saya karena mengingat waktu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Pendeta. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi sebenarnya yang terhubung juga dengan COVID. Apakah COVID ini adalah sebuah ujian pemurnian iman bagi orang percaya? Iya. Saya pikir itu sudah terjawab dari penjelasan ya yang saya sudah presentasi ya. Tidak ada yang kita terlindung sempurna ya. Ya, tidak ada yang dapat melawan kita. Tetapi sewaktu-waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tapi dirubah dalam kasih karunia itu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan kematian sekalipun, itu merupakan pintu menuju kepada kemuliaan yang tak ada bandingnya. Saya tadi membuat satu statement yang agak vulgar. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, jangan berpikir masuk surga tanpa kematian. Harus melalui kematian. Tapi berbedanya, kematian bagi orang percaya itu merupakan pintu gerbang menuju kemuliaan, menuju hidup yang lebih hidup. Mengapa?
karena bisa, karena apa ini bisa ya, apa namanya, sudah dipatahkan, itu bisa maut yang menggigit dari dosa itu, ya, itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bagi orang percaya itu sudah kehilangan bisa, kematian itu. Sudah kehilangan bisa, justru itu menjadi alat kesempurnaan kasih Allah, pindah. Tetapi kalau kita masih hidup, itu menjadi, saya setuju, menjadi ujian bagi pemurnian iman orang percaya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kemudian ada pertanyaan seperti ini Bapak Pendeta. Tadi di penjelasan Bapak Pendeta bahwasanya masalah itu terjadi adalah untuk orang yang tidak percaya atau belum di dalam Kristus adalah bersifat destruktif, adalah hukuman. Sementara untuk orang yang ada di dalam Kristus itu bersifat edukatif. Apakah senantiasa selalu seperti ini dalam artian bahwasanya orang yang belum ada di dalam Kristus itu ya bersifat destruktif, penghukuman, bahwasanya ini masalah ini tidak membawa dia untuk kembali kepada Kristus, untuk mengenal Yesus Kristus, begitu Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau saya memakai istilah orang percaya, itu tercakup di dalamnya orang pilihan. Ada sekarang ini ada orang pilihan yang masih berada di agama lain, masih berada dalam kepercayaan lain. Mungkin masih seperti Rasul Paulus, mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Ya, seperti itu, menganiaya, bisa saja terjadi. Ya, tapi dia seperti Paulus adalah orang pilihan. Ya. Saya percaya orang pilihan walaupun dalam kondisi seperti itu. Kalau dia orang pilihan, maka masalah itu tetap bersifat edukatif untuk dia. Justru membawa dia kepada Kristus. Kita ingat anak yang hilang, ya, masalah itu justru membawa dia kembali atau berbalik melalui Injil tentunya kepada Bapaknya, seperti itu. Itu antara lain cara Tuhan, ya. Jadi orang percaya dan orang pilihan memang itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau saya pakai orang percaya itu sama dengan orang pilihan, kesamaannya, tetapi perbedaannya bisa saja ada orang pilihan yang sudah di dalam komunitas Kristen, ada orang pilihan yang belum, bahkan mungkin melawan kekristenan. Ya, oleh sebab itu jangan segan-segan berdoa untuk musuh kita. Jangan-jangan dia orang pilihan yang belum mengalami jamahan Tuhan. Seperti itu. Siapapun dia. Ya. Jangan justru bilang kapok. Ya, jangan, doakanlah dia. Mudah-mudahan anugerah Tuhan juga dia bisa diselamatkan seperti itu. Demikian Pak. Iya. Amin. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat jelas saya pikir Bapak Pendeta. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ini di sini di kolom chat, yaitu waktu hati nurani menuduh kita, apakah itu murni suara hati nurani atau iblis yang mendakwa kita? Iya. Ini pertanyaan juga bagus ya. Cukup kritis ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hati nurani kita, karena kita sudah dicemari oleh dosa, hati nurani kita juga cenderung tercemar. Ya, Martin Luther dulu, ya dia sudah di dalam Tuhan, tapi seringkali iblis mengintimidasi dia. Apa iya kamu sudah bebas dari dosa? Dan itu membuat dia terganggu. Dia harus taruh salib, dia bilang saya orang berdosa. Tapi Yesus sudah tanggung dosaku dan mati gantiku. Nah, seringkali bisa saja itu diintervensi oleh iblis, tetapi saya percaya ya hati nurani juga dapat dipakai Tuhan, ya walaupun sudah diwarnai dengan dosa, ya apalagi pada waktu sakit, rasa takut itu pasti serius, ya pasti serius seperti itu. Saya pernah mendengar satu ceramah Injil di Gerbang Maut. Jadi ini dari dunia kedokteran, banyak dokter-dokter yang justru dibekali
kalian itu berkesempatan memberitakan Injil di gerbang kematian banyak orang. Iya, seperti itu. Dan saya pernah punya teman dokter ahli bedah. Setiap ada orang yang mau dibedah, dia panggil saya untuk menginjil orang itu. Ya, nah, mengapa? Ya, saya melihat seringkali orang seperti itu sangat lebih sensitif untuk pemberitaan Injil. Itu sangat strategis, saudara. Ya, saya pernah dipanggil, tolong ini kayaknya sudah mau mati dia ini. Ya, dia sudah dalam keadaan koma. Tetapi waktu saya ikut ceramah itu, saya tidak tahu kebenarannya, tapi dia seorang dokter. Dia katakan, ini Tuhan Maha Adil katanya. Ya, yang terakhir ditinggalkan itu, semua organ-organ lain sudah proses melumpuh waktu orang dying itu menjelang mati, ya, itu pendengaran. Sehingga walaupun orang itu koma, dia masih bisa mendengar. Injil masih bisa diberitakan di sana. Dan saya pernah mengalami di ruang ICU, saya berkhotbah seperti KKR ribuan orang, ya, di ruang ICU, orang koma. Ya, saya katakan, Bapak berdosa sama seperti saya, berdosa. Upah dosa maut, neraka. Tapi kita bersyukur. Saya beritakan Injil, ada Yesus yang datang menyelesaikan dosa Bapak dan dosa saya. Dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, menanggung upah dosa. Baru dalam keadaan dia koma, saya tantang. Maukah Bapak menyerahkan hidup kepada Tuhan? Tiba-tiba dia seperti tarik napas. Saya pikir, waduh, ini saya diundang berdoa, malah orangnya mau mati. Ini saya pikir tarik napas terakhir ini. Macam mana? Waktu itu saya hamba Tuhan muda, macam mana ini? Ya, seperti itu. Tapi rupanya dia kuat. Tiba-tiba dia keluar suara, ampuni aku Tuhan Yesus. Waduh, saya punya bulu roma ini berdiri. Saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu di gerbang maut ini. Wah, saya keluar dari ICU seperti orang yang tidak injak tanah, saudara. Saking gembiranya, sukacitanya. Jadi saya membayangkan malaikat di surga itu bersukacita, saya bayangkan lebih luar biasa. Saya aja seperti nggak injak tanah waktu itu. Ya, baru saya cek dengan teman dokter bagaimana dia. Oh, dia masih di ICU, tapi berapa hari kemudian dia meninggal. Saya pikir puji Tuhan. Itu Injil di gerbang maut. Saya pikir situasi seperti itu seringkali hati nurani itu ya bicara keras. Karena seringkali, maaf, bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak bisa lagi berbicara terhadap saudara lewat khotbah, mungkin dia akan berbicara secara keras melalui penderitaan. Mungkin itu suara Tuhan paling keras, tapi percayalah, itu untuk membawa kita kembali kepadanya. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas, Bapak Pendeta. Mungkin masih ada beberapa menit lagi nih, Bapak Pendeta ya. Iya. Iya, masih. Baik, sepertinya pertanyaan di kolom komentar sudah tidak ada. Namun dalam beberapa menit ini ya, kita buka dulu, siapa tahu ya, barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Pendeta kita. Iya, kita buka. Silahkan angkat tangannya, atau dalam fitur Zoom ada angkat tangan di sana, silahkan pergunakan itu jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Pendeta kita. Jika ada. Iya, Bapak Lexon, ada satu pertanyaan ini di chat room. Iya. Iya. Baik, pertanyaan yang terakhir ini ya, Bu. Dari Pak Handi Tirta. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Jika orang-orang yang percaya Yesus adalah orang-orang pilihan, apakah itu juga berarti orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang dipilih masuk neraka? Iya. Oke, saya pikir seperti itu pertanyaannya 2 kali ya. Iya, silakan Bapak Pendeta. Iya.
Untuk yang bertanya, Pak Handi Tirta ya. Iya benar. Ini pertanyaan yang beratus-ratus tahun ditanyakan dan menjadi perdebatan. Ya. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa doktrin pemilihan itu doktrin berdasarkan Alkitab. Seperti itu. Ya. Yang kedua, secara logis. Ya. Kalau ada yang dipilih untuk selamat, ya itu implikasi logis dari pemilihan. Ya. Sebab kalau bersifat universal, general, ya, itu bukan pemilihan. Itu. Tapi ada dalam kekristenan doktrin universalisme. Ya, bahwa Yesus mati untuk semua dan bagi semua tidak terkecuali. Mau orang percaya atau tidak. Seperti itu. Itu juga tema tersendiri bisa dibahas, ya. Ya, seperti itu. Jadi secara logis, teologis, ya kalau ada yang dipilih untuk selamat berarti ada yang dipilih untuk tidak selamat. Itu implikasi logis dari doktrin pemilihan. Tapi pertanyaan berikut, apakah itu adil tidak adil? Adilnya, kalau mau adil, sebenarnya tidak ada seorang pun yang selamat. Betul. Karena upah dosa itu maut. Tidak ada seorang pun. Hak kita itu adalah maut. Mati tubuh, mati rohani, mati tubuh, mati kekal dalam neraka. Itu hak kita. Ya. Tetapi dari semua kita, ya, yang berhak untuk binasa, itu dalam anugerahnya dia pilih orang-orang yang dia kehendaki. Apakah ini adil? Ini tidak masuk dalam ranah adil tidak adil. Saya kasih analogi. Kalau kita berjalan di satu jalan, ada 10 pengemis yang minta-minta. Akhirnya kita ambil uang dan kita kasih di pengemis nomor 7. Pertanyaan, apakah pengemis 1 sampai 10 terkecuali 7 dapat mengatakan saya tidak adil? Tidak. Mengapa? Karena ini tidak masuk dalam ranah adil tidak adil. Ini artinya hak prerogatif. Ini yang namanya hak prerogatif. Seperti itu, bukan adil tidak adil. Jadi yang pertama, Alkitab menegaskan ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Itu bisa tema tersendiri lagi kita bahas. Yang kedua, secara logika, kalau ada istilah pemilihan, berarti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Yang ketiga, yang saya jawab tadi, ya, ini tidak masuk dalam ranah adil tidak adil. Ini hak prerogatif. Adilnya, kalau mau tuntut adil, semua kita binasa. Itu haknya kita, binasa. Menghadapi keadilan Allah. Saya pikir itu, tapi saya tahu jawaban saya singkat. Ya, mungkin itu menjadi PR daripada pengurus untuk membahas tersendiri. Dalam konteks sekarang, itu mungkin terbatas. Demikian, Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang saya pikir sudah sangat jelas, Bapak Pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu ini sepertinya kita sudah kehabisan waktu untuk sesi tanya jawab kita. Jadi, jika ada yang masih ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti mungkin akan dijawab oleh dari Gospel Light for Indonesia.